Ini kuncinya. Baik, sebutlah mungkin kita bicara pada ranah lapar, lapar atau melaparkan diri. Lapar atau melaparkan diri. Ini sesuatu yang amat sangat susah dikerjakan bagi orang-orang yang mana? Bagi orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Baik, kalau Anda tanya sama saya, dokter, kapan waktu terbaik untuk makan? Saya akan jawab dengan hal yang sama disampaikan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Allah katakan dalam Al-Quran, dan kami jadikan malam untukmu istirahat. Kata Allah gitu. Ya, kami jadikan malam untukmu istirahat. Maka jawabannya, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka ikutin pedoman itu. Artinya apa? Artinya makan itu terbaiknya kapan? Makan itu terbaiknya waktu matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu kata kunci pertama. Jadi masalah umat kita saat ini, khususnya kesehatan ya, karena saya fokusnya ke sana, gara-gara apa? Gara-gara dua hal ini dilanggar. Oh, saya dua gitu deh. Gara-gara dua. Jadi masalah banget simbol sekarang ini. Jadi gara-gara dua hal. Hal yang pertama apa? Dilanggarnya sunnatullah dalam Al-Quran dan dilanggarnya sunnah Nabi SAW. Itu aja. Contoh, disuruh tidur nggak mau tidur. Saya kemarin baca sebuah penelitian, ada orang-orang yang ternyata dibikin dua pola penelitian dengan jumlah porsi yang sama makanan mereka dikasih satunya makan waktu pagi, waktu masih terbit matahari, satu lagi dikasih makanan waktu sudah malam. Ternyata efeknya ya, mereka ngeceknya dari gula darah, ternyata orang yang makan malam gula darahnya meningkat drastis. Melanggar sunatullah nggak? Melanggar sunatullah. Makanya olahraga, sering saya sampaikan, olahraga itu kapan terbaiknya? Olahraga terbaiknya itu jangan saat malam hari. Malam hari itu ngapain? Tidur. Itu udah banyak dilanggar, banyak. Bahkan kalau boleh saya katakan, itu nanti hubungannya sama kanker. Ya, ini yang jadi masalah, ada orang-orang yang kerja shiftnya malam. Betul? Perawat, dokter segala macam gitu kan. Shiftnya malam terus sekalian. Ya, itu ada penelitian-penelitian menyebutkan ternyata ketika itu dilanggar, ternyata ngefeknya ke hormon. Ya, ngefeknya ke hormon. Nah, kita bicara tadi. Jadi itu aja udah dilanggar. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit. Ternyata kenapa Nabi atau apa hikmah Nabi? Nabi katakan kalau kalian tidur maka matikanlah lampumu. Kata Nabi gitu. Apa ceritanya? Kenapa disuruh mati lampu? Karena kita punya ini kan mata nih, sini mata kepala kita. Di sini ada mata lagi. Mata di sini namanya hipofisis. Hipofisis itu dia punya kelenjar. Kelenjar itu nanti menghasilkan hormon. Hormon yang kerja malam sama hormon yang kerja pagi beda. Masya Allah. Jadi hormon yang kerja pagi, kenapa disuruh buka jendela? Ketika kita di apa ya, kalau ahli-ahli mengatakan ketika Anda pagi hari ya usahakan dapat sinar matahari, sebab sinar matahari itu ketika dia datang menyapa kita, kata dalam bahasa puitisnya gitu kan, apa yang terjadi? Melatonin mulai akan terjadi penurunan konsentrasinya pagi ya. Malam dia dia diganti dengan apa? Dia akan diganti dengan adrenalin. Itu baru satu hal aja kita bahas. Jadi malam itu ketika pagi hari, kenapa kita disuruh pagi hari buka jendela, keluar, ketemu matahari? Karena fungsinya adalah untuk menurunkan konsentrasi dari melatonin atau hormon tenang yang munculnya mulai sejak matahari tenggelam. Paham ya? Masya Allah kan? Jadi kalau kita mau nilai, ya laki-laki nih misalkan ya, laki-laki ikhwan ya sini. Kalau mau nilai diri kita, kalau perempuan kan ada namanya mens, tiap bulan mens. Maka laki-laki nih ada mensnya juga tiap hari. Mens dalam konteks ini adalah menstruasi untuk melihat dia punya hormon bagus atau enggak. Nah malam itu teman-teman sekalian, ya malam itu dia jalan terus kan hormon sampai pagi. Nah pagi itu ya, kalau hormon laki-laki ini baik bekerja, maka pagi-pagi biasanya alat vitalnya akan keras pagi ya. Itu tanda mensnya atau normal siklus hormonnya. Artinya kalau pagi-pagi laki-laki ya alat reproduksinya itu tidak mengeras ya, maka apa yang terjadi? Hormonnya bermasalah. Itu indikatornya. Ya, jadi pagi-pagi itu waktunya
Kalau perempuan ada menstruasi, keluar darah segala macam, nah itu bisa ditandai biasanya perempuan kan ada premenstrual syndrome atau PMS, menjelang mens. Laki-laki itu dia munculnya sebenarnya bagi-bagi. Kenapa kita disuruh berjima atau berhubungan tuh bagi-bagi dan diambil disunahkan pada hari Jumat? Karena memang pagi-pagi itu masih ada sisa kerja hormon dari semalam yang ditunjukkan dengan tadi saya katakan alat reproduksinya mengeras seperti itu. Kalau itu nggak ada masalah, ya itu baru satu. Jadi disinilah kita belajar ternyata Allah memberikan banyak sekali tanda-tanda, ya tanda-tanda kebesarannya kepada kita teman-teman sekalian supaya apa? Supaya kita belajar di situ. Belajar mengendalikan apa? Belajar mengendalikan hawa nafsu.